Baik, nah di sini saya akan menjelaskan bangun segi 4. Nah, di sini ada macam-macam bangun datar segi 4. Ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajaran ganjang, belah ketupat, dan satu lagi adalah layang-layang. Yang pertama, sifat-sifat segi 4 itu jumlah sudutnya itu selalu 360 derajat. Kemudian memiliki sifat khusus yang mempengaruhi perhitungan luas dan keliling. Jadi luas dan kelilingnya itu beda-beda setiap bangun datarnya. Kemudian persegi dan persegi panjang memiliki simetri kuat, sedangkan belah ketupat dan jajaran ganjang lebih berfokus pada hubungan diagonal. Oke, langsung saja. Bangun datar segi 4 yang pertama ada persegi. Di sini ciri-ciri persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat, dan diagonalnya saling tegak lurus dan sama panjang. Kemudian di sini untuk menghitung rumus keliling dan luas persegi itu, kalau keliling ini kan sama dengan jumlah panjang keempat sisinya dijumlahkan semua. Jadi karena dia memiliki 4 sisi yang sama, maka rumus kelilingnya dihitung dengan 4 kali sisi. Nah, untuk rumus luasnya itu sisi kali sisi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah persegi memiliki keliling 40 meter. Tentukan luas persegi tersebut yang diketahui kelilingnya ya. Berarti kita berangkatnya dari rumus keliling. K sama dengan 4 kali sisi. Nah, kelilingnya berapa? 40. Sama dengan 4S. Nah, di sini yang variabelnya S-nya ya. Jadi kita cari sisinya dulu. Kemudian karena koefisiennya 4, jadi dibagi 4 semua. Nah, maka 4S dibagi 4 jadi S, dan 40 dibagi 4 yaitu 10. Nah, sisinya adalah 10 meter. Maka luasnya kita tuliskan di sini rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Maka L sama dengan, karena sisinya 10 berarti 10 kali 10. Jadi luasnya sama dengan 100 meter persegi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh nomor 2. Diketahui luas persegi yaitu 361 cm persegi. Kemudian tentukan panjang diagonal dan keliling persegi tersebut. Nah, kita mencari panjang diagonalnya dulu ya. Nah, di sini D, karena persegi itu ini khusus diagonal persegi ya. Jadi persegi itu kalau misalkan kita tarik diagonalnya, maka akan membentuk segitiga siku-siku yang 45, 90, 45 ya. Ini kan siku-sikunya di sini. Ini 45 derajatnya di sini. Nah, menggunakan segitiga siku-siku yang istimewa itu, maka sisi miringnya itu dicarinya dengan sisi dikali akar 2. Nah, karena di sini sisinya belum ada, berarti nanti kita cari sisinya dulu menggunakan rumus luas, karena yang diketahui luasnya ya. Berarti L sama dengan sisi kali sisi. Nah, L-nya di sini udah diketahui 361 sama dengan sisi kali sisi kan jadi sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Nah, kalau mau ngilangin kuadrat, si kuadrat ini itu yang sebelah sininya diakarin ya. Jadi S sama dengan akar dari 361. Nah, coba bilangan kuadrat berapa yang hasilnya 361, yaitu S sama dengan 19. Nah, sisinya 19 cm ya. Maka ini diagonalnya bisa kita tentukan, karena sisinya 19 cm berarti 19 dikali akar 2. Jadi D-nya sama dengan 19 akar 2 cm. Nah, kemudian kita cari lagi satunya keliling ya. Nih, keliling. Nah, K sama dengan 4 kali S. K sama dengan 4 kali 19 ya sisinya. Berarti K sama dengan berapa nih? 9 kali 4 kan 36. 3-nya simpan, 4 kali 1, 4 tambah 3, 7.
Jadi 76 cm. Oke. Nah, kemudian di sini kalian silakan mengerjakan latihannya. Silakan videonya di-pause. Ini latihan nomor 1 untuk yang persegi. Silakan di-pause atau di-screenshot. Kemudian ini latihan nomor 2. Silakan di-pause atau di-screenshot dulu untuk dikerjakan. Oke, selanjutnya bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, ciri-ciri persegi panjang ini, panjang sisi yang berseberangan itu sama. Kemudian semua sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat ya. Dan diagonalnya sama panjang tetapi tidak saling tegak lurus. Nah, sekarang kita ke rumus keliling dan luas persegi panjang. Nah, di sini untuk konsep keliling seperti biasa dijumlahkan semua sisi yang mengelilinginya. Nah, di sini kan dia punya sisi panjang sama sisi lebar yang sejajar ya. Jadi panjangnya ada 2 sama, lebarnya juga ada 2 sama, maka kelilingnya dicari dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kemudian di sini untuk rumus luasnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Nanti kedepannya kita kalau panjang dinotasikan dengan P, lebar dinotasikan dengan L kecil. Nah, ini contoh soalnya yang nomor 1. Diketahui panjang dan lebar sebuah persegi panjang yaitu 20 akar 2 cm dan 11 akar 2 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Berarti ini yang diketahuinya adalah P sama dengan 20 akar 2 cm, kemudian L-nya sama dengan 11 akar 2 cm. Nah, yang ditanyakan kan luasnya ya, luasnya aja. Oke, berarti kita tuliskan rumus luas. L sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita tinggal substitusikan aja tuh panjang sama lebarnya, angkanya yaitu 20 akar 2 dikali 11 akar 2. Nah, ini kita kalikan dulu yang bilangan bulatnya ya. Antara 20 kali 11 itu kan 220 ya. Kemudian yang akar 2 dikali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 itu kan kalau disederhanakan atau bilangan bulatnya itu sama dengan 2. Maka 220 dikali 2. Jadi luasnya 220 kali 2 adalah 440 cm persegi gitu. Oke, kita next ke contoh yang nomor 2. Nah, di sini ada keliling sebuah persegi panjang adalah 50 cm. Jika panjangnya 3P dan lebarnya 3P, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, ini panjang sama lebarnya diketahui ya, tapi masih bentuknya belum angka yang pasti ya. Panjangnya sama dengan 3P, kemudian lebarnya sama dengan 3P. Oke, karena kelilingnya 50, berarti kita, karena yang diketahui keliling, maka kita mulai dari rumus keliling. K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya udah diketahui 50, kita tuliskan 50 sama dengan 2 dikali P-nya itu kan 3P. Kemudian L-nya itu L-nya berapa? 2P. Maaf ya. L-nya 2P. Oke. Nah, ditambah 2P, kemudian 50 akan sama dengan 2 dikali 3P tambah 2P adalah 5P. Jadi 50 sama dengan kita kalikan 2 kali 5P adalah 10P. Berarti karena koefisiennya 10 sama-sama dibagi 10 ya. 10 dibagi 10P dibagi 10 sama dengan P, dan 50 bagi 10 sama dengan 5 cm ya. Nah, selanjutnya kita ke rumus luas. Kita tentukan dulu panjang yang sebenarnya dan lebar yang sebenarnya. Nah, kita pindahkan dulu ya. Nah, ini
kita cari panjang yang sebenarnya. Berarti sama dengan 3 dikali dengan 5. Berarti panjangnya 15 cm, kemudian lebarnya 2 dikali 5, maka lebarnya 10 cm. Nah, baru kita bisa tentukan luasnya. L sama dengan P dikali L. Nah, L sama dengan panjangnya itu 15 dikali lebarnya 10, maka L sama dengan 150 cm persegi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke latihan. Nah, ini silakan latihan nomor 1 di screenshot terlebih dahulu atau di pause terlebih dahulu. Kemudian ini latihan nomor 2. Oke, silakan dikerjakan. Selanjutnya kita ke jajar genjang. Nah, ciri-ciri jajar genjang yaitu sisi berseberangan sama panjang dan sudut berseberangan sama besar. Kemudian diagonalnya tidak saling tegak lurus dan tidak sama panjang ya. Berikut adalah rumus keliling dan luas jajar genjang. Nah, kelilingnya ini menggunakan rumus 2 dikali alas ditambah sisi miring. Ini udah ada ya, alas sama sisi miringnya. Kemudian di sini luas jajar genjang adalah rumusnya alas dikali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Nah, tinggi sama alas ini harus tegak lurus.